Selamat pagi Ibu anak-anak sekalian. Ibu harap anak-anak di pagi hari yang cerah ini kita diberi kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini Ibu akan memaparkan sebuah materi bernyanyi dengan yang baik. Bernyanyi adalah aktivitas pembelajaran yang membutuhkan teknik agar tidak merusak pita suara. Macam-macam teknik vokal yang kita harus kuasai di saat bernyanyi. Yang pertama itu adalah dilihat dari segi intonasi. Teknik intonasi adalah ketepatan tinggi rendahnya bunyi di setiap nada. Terdapat beberapa cara untuk melatih intonasi, di antaranya yang pertama menyanyikan dengan tempo yang lambat ataupun lebih cepat, seperti begini. Menyanyikan tempo yang lambat itu, balonku ada 5, begitu. Kalau dikatakan lebih cepat begini, balonku ada 5. Begitu kalau dibilang tempo lebih cepat. Yang kedua, bernyanyi dengan tempo bervariasi. Yang ketiga, yang terakhir adalah menyanyi dengan nada dan bervariasi, dimulai dari nada rendah ke nada tinggi. Yang kedua adalah artikulasi. Teknik artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi agar pesan lagu kita dapat dipahami ataupun mudah dimengerti oleh si pendengar. Kita kalau bernyanyi harus jelas ataupun harus bagus suara kita agar pendengar suka dengan lagu yang kita nyanyikan. Berikut ini faktor-faktor yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik. Yang pertama itu adalah sikap badan kita. Sikap badan yang benar akan membantu memperlancarkan sirkulasi udara sebagai pendorong utama produksi suara kita. Posisi badan yang baik dan benar dalam menyanyikan sebuah lagu yaitu: 1. Kepala kita harus tegak, dan kalau kita bernyanyi pandangan mata kita harus ke depan. Yang kedua, tulang punggung lurus. Yang ketiga itu adalah dada sedikit membungsung. Yang keempat, kedua kaki terpancang kuku di lantai dan sedikit renggang. 2. Posisi mulut. Posisi mulut juga terpengaruh pada proses pembentukan suara. Jika posisi mulut kita salah, maka suara yang dihasilkan itu akan tidak cantik ataupun lemah dan tidak bernyaring sedikit pun. Yang ketiga adalah resonansi. Resonansi dalam bernyanyi adalah suatu gejala bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan, semacam gema yang timbul karena adanya ruang berdinding keras sehingga memantulkan suara. Yang keempat adalah pernapasan. Pernapasan merupakan salah satu teknik vokal yang perlu dilatih terus-menerus. Seperti begini, kita kalau bernyanyi kita harus berlatih terus-menerus agar menghasilkan suara yang baik ataupun nada yang baik. Teknik pernapasan ada 3 macam, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Yang kelima, pembawaan. Pembawaan dalam bernyanyi adalah salah satu teknik yang harus dimiliki oleh penyanyi ketika sedang melakukan petunjuk musik. Faktor yang mempengaruhi dalam penyajian pembawaan lagu di antaranya:
yaitu yang pertama tema. Tema lagu kita harus tentukan. Yang kedua, tempo. Tempo di saat kita bernyanyi harus bagus ataupun harus sesuai dengan nada. Yang ketiga, dinamik. Yang keempat, ekspresi. Yang kelima, irama. Irama kita harus lebih jelas. Yang keenam adalah pesan. Yang kelima, yang terakhir adalah gaya penyanyi. Kita kalau bernyanyi itu harus mempunyai gaya juga ya. Jangan, kalau kita bernyanyi jangan monoton ataupun tegang. Kita kalau bernyanyi harus rileks. Baik, mungkin materi kita sudah selesai. Ibu akan menutup pelajaran kita. Sebelum Ibu menutup pelajaran ini, Ibu juga mengucapkan terima kasih. Apabila Ibu ada salah dari pengucap tutur kata, Ibu minta maaf. Sekian dan terima kasih.